juga Mas Danang, Eko, Pak Ipung. Oke, kita ke pendahuluan, langsung aja ke materi. Nah, di pendahuluan di sini kita dalam era digital sekarang ini yang berkembang, pengelolaan layanan teknologi informasi menjadi salah satu aspek krusial dalam mendukung keberhasilan profesional bisnis. Nah, ITIL versi 3 sebagai kerangka manajemen layanan TI yang diakui secara luas, menawarkan pendekatan sistematis dan struktur untuk memastikan bahwa layanan TI selaras dengan kebutuhan bisnis dan mampu memberikan nilai maksimal bagi organisasi. Nah, pada kasus ini yang menjadi perhatian adalah kebutuhan akan fitur perakitan, yaitu namanya bill of material atau suka disebut dengan BOM. Pada aplikasi itu keuangan accurate. Nah, pada fitur aplikasi itu sangat penting untuk mendukung proses pengelolaan inventories dan juga produksi, terutama dalam bidang bisnis manufaktur yang mengandalkan data akurat mengenai komponen dan bahan yang digunakan untuk membuat produk akhir. Nah, pada latar belakang kasus ini, studi kasus ini yang kami buat, yaitu namanya aplikasi keuangan accurate ya. Nah, aplikasi keuangan accurate ini merupakan salah satu sistem yang digunakan oleh perusahaan untuk mengelola keuangan dan akuntansi. Namun, dalam penggunaannya ditemukan bahwa aplikasi tersebut belum memiliki fitur perakitan BOM, yaitu Bill of Materials. Nah, yang mana itu tandanya aplikasi accurate ini belum lengkap. Nah, fitur perakitan BOM ini sangat penting dalam proses produksi dan pengelolaan keuangan. Nah, karena memungkinkan perusahaan untuk menghitung biaya produksi dan pengelolaan stok bahan baku dengan lebih efektif, dengan lebih sempurna dan juga lebih lancar. Oke, lanjut. Nah, pada slide 3 ini yang menjadi akan masalah studi kasus ini, yaitu kurangnya fitur. Apa fiturnya? Fiturnya itu adalah perakitan BOM dalam aplikasi Accurate ini. Nah, menyebabkan perusahaan tersebut harus menggunakan metode manual. Nah, makanya di sini kita eksperimen dengan menggunakan framework namanya ITIL versi 3 ya Pak? Ya, versi 3. Versi 3 untuk menghitung biaya produksi dan pengelola stok bahan baku. Nah, yang dapat framework ini menyebabkan kesalahan dan invariansi. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis dan perbaikan pada aplikasi Accurate untuk menambahkan fitur perakitan BOM yang lengkap. Oke. Untuk lebih jelasnya, detailnya akan dijelaskan oleh karyawannya sendiri untuk menjelaskan apa yang menjadi permasalahan tersebut. Oke, silakan. Oh, silakan Mas Danang. Oh ya, baik. Kali ini saya akan menyampaikan terkait user dalam penggunaan aplikasi Accurate ya. Di sini aplikasi Accurate itu dibutuhkan untuk penginputan data barang masuk, barang keluar, inventaris ya, inventory control, kemudian masuk ke penjualan. Gitu kan. Penjualan nanti ada tagihan dan laporan keuangan dan laba rugi. Nah, di sini kita menemukan ada satu problem di mana memang belum bisa memenuhi kebutuhan dari user gitu kan, dari user. Apa itu problemnya, di mana user ini membutuhkan yang namanya bill of material ya. Jadi karena memang ada beberapa komponen yang harus dirakit untuk menjadi sebuah produk yang bisa dijual, maka perlu adanya fitur perakitan. Nah, di sini belum ada untuk fitur perakitan. Jadi produk yang masuk ke sistem itu seolah-olah itu sudah produk jadi yang tinggal dijual, padahal tidak. Gitu kan. Jadi barang yang datang itu dari supplier itu macam-macam gitu kan. Ada beberapa komponen yang datang. Nah, namun perlu kita rakit. Nah, dalam perakitan itu masih menggunakan manual ya. Masih menggunakan tabel Excel ya. Setelah itu baru dimasukkan ke sistem Accurate gitu kan sebagai produk jadi. Seharusnya dia itu harus input di Accurate untuk materialnya dan dirakit dengan dengan tool khusus. Nah, di sini belum ada. Nah, inilah yang perlu perlu difikirkan dan perlu diperbarui gitu kan terkait kebutuhan dari aplikasi tersebut. Gitu. Saya selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Wikra. Nah, berikutlah. Nah, ini yang tampilannya ya. Tampilannya ini tampilan Accurate. Di sini hanya ada pesanan, penerimaan barang, uang muka gitu kan. Untuk pembelian gitu kan. Untuk coba gambar selanjutnya, Mas. Oh enggak, sebelumnya lagi. Nah, di sini nggak ada fitur yang namanya yang tadi Accurate. Nah, ini di sini nggak ada fitur perakitan ya. Harusnya nanti ada fitur perakitan. Oke, next. Nah, dari mana sih kita mengetahui kekurangan tersebut? Ya, pertama kita karena usernya juga menyampaikan kurang, kemudian kita melakukan kuesioner ya terhadap kepuasan dari aplikasi tersebut ya. Ya, ini ada 10 kuesioner gitu kan, dan hasilnya itu ya memang masih ada 20% ketidakpuasan gitu kan.
20% itu hanya ada di bill of material saja, sisanya sih sudah bagus. Gitu kan. Next. Oke. Nah, ini landasan teori yang kita gunakan menggunakan ITIL versi 3 ya. Jadi Iya, informasi teknologi infrastruktur library itu sebuah kerangka kerja manajemen ya, layanan IT yang terbaik untuk menyelaraskan dengan kebutuhan bisnis gitu kan. Nah, versi 3 ini memang ada 5 tahapan utama gitu kan, yaitu service strategi, ada design service, ada service transisi, dan ada service operasi. Selanjutnya ada continue service improvement CSI. Jadi kerangka ini itu berguna untuk memastikan ya layanan sebuah aplikasi atau layanan apapun yang dirancang, yang diimplementasikan dan dikelola itu menjadi lebih baik gitu kan, dan memiliki nilai yang maksimal bagi pengguna atau user atau sebuah organisasi. Next. Nah, untuk ruang lingkup sendiri gitu kan, ruang lingkup ini itu pembahasan itu mencakup beberapa ya, yaitu salah satunya ada service design gitu kan. Yaitu apa sih service design ini? Yaitu merancang fitur perakitan bom yang dapat terintegrasi ya dengan modul keuangan gitu kan, termasuk analisa kebutuhan bisnis dan teknis. Kemudian yang kedua adalah service transisinya ya. Jadi mengelola perubahan untuk mengimplementasikan fitur baru. Jadi mencakup pengujian, pelatihan, pengguna, dan mitigasi risiko implementasi. Nah, untuk yang ketiga adalah service operasi, yaitu menjamin fitur bill of material berfungsi secara optimal setelah dilakukan implementasi, termasuk manajemen insiden ya, dukungan pengguna, dan monitoring kinerja layanan. Next. Nah, batasan yang kita tentukan di dalam pembahasan ini yaitu tidak membahas proses service strategi ya secara mendalam, karena telah ditentukan sebelumnya ya berdasarkan kebutuhan pengguna aplikasi akurat ya, berdasarkan user ya. Kemudian tidak mencakup pengembangan teknis perangkat lunak yang lebih rinci seperti kode pemrograman atau arsitektur aplikasi. Jadi kita fokus lebih pada manajemen layanan TI ya, menggunakan pendekatan ITIL versi 3. Yang ketiga, pembatasan bahasan kita itu tidak membahas aspek hukum ya atau kepatuhan regulasi secara khusus, kecuali terkait dengan standar layanan IT. Next. Nah, tujuan pembahasan kita itu adalah mengidentifikasi kebutuhan bisnis dan teknis terkait fitur perakitan bill of material dalam konteks aplikasi keuangan. Kemudian yang kedua adalah merancang langkah-langkah yang untuk implementasi berbasis ITIL versi 3, yaitu memastikan fitur bill of material itu sesuai dengan kebutuhan user tanpa mengganggu layanan yang ada. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah mengolah transisi layanan dengan meminimalkan resiko dan memastikan kelancaran adopsi fitur baru yang akan digunakan ke depannya. Kemudian yang keempat, meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan user ya melalui penerapan proses manajemen layanan yang lebih terstruktur. Next. Nah, pembahasan ini dalam kerangka ITIL, masalah kurangnya fitur perakitan bill of material pada aplikasi akurat itu dianalisa menggunakan beberapa proses. Yang pertama dengan service level management (SLM), yaitu berfokus pada pengelolaan tingkat layanan yang disepakati antara penyedia layanan, TI, dan pelanggan. Kemudian yang kedua adalah change management. Ini berfokus pada pengelolaan perubahan pada layanan TI, termasuk penambahan fitur baru atau perbaikan fitur yang ada. Next. Next, Mas. Oke. Baik, untuk kesimpulan disampaikan oleh Mas Fikra, silakan. Silakan Mas Fikra disampaikan untuk kesimpulan dari progres kita. Oke, untuk kesimpulannya yaitu pada intinya, jadi yang pertama itu mengidentifikasi kebutuhan fitur perakitan BOM bill of material yang lengkap dalam aplikasi Accurate. Jadi itu intinya untuk apa ya? Untuk fitur tambahan, karena tidak ada fitur ini mungkin tidak berjalan kurang maksimal. Yang kedua itu mengembangkan fitur yang terbaru ini di BOM di bill of material yang lengkap dan terintegrasi dengan aplikasi Accurate. Jadi dengan adanya fitur baru ini bukan seolah-olah untuk ya udah memang buat mempermudah karyawan juga, tapi untuk mengintegrasikan dengan aplikasi Accurate. Jadi menggabungkan saling dengan modul-modul lain. Terus yang ketiga, menguji dan mengimplementasikan fitur perakitan BOM yang baru. Yang terakhir, mengolah perubahan dan memastikan bahwa fitur perakitan bill of material ini yang baru sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Oke. Nah, ini untuk penutupnya yaitu yang seperti tadi, kurangnya fitur pada perusahaan tersebut dan dapat meningkatkan kualitas layanan dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, ini adalah referensi dari sumber yang kita buat. Ini ada ITIL versi 3 on publication. Kedua ada Exlist dari The XS Office. Yang ketiga ada Accurate dari Accurate Corporation.
Yang keempat ada innovation dari Journal of Social Science Research. Nah, ini dari studi kasus dari Prof. Dr. Andes Tabrani. Yang terakhir dari repositori Cid Mahardika dan menganalisis penerapan pengguna software sama akurat dalam penyusunan laporan produksi PT XYZ. Cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan, karena kesalahan datangnya dari kami, kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya.